Jadi ghibah itu lebih dasar dosanya dari zina. Kenapa? Karena kalau zina seseorang itu minta maaf, tobat kepada Allah, diterima Allah, hilang dosanya. Tapi kalau ghibah ngerasani, itu kita tobat kepada Allah, malam nangis menyesal tidak melakukan lagi, yang dighibahi dirasani ini belum kita mintai maaf, tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaddun nasi adzaban linnasi fid dunya. Manusia yang paling kejam kepada sesamanya di dunia, asyadun nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah. Niscaya Allah akan mengadab, menyiksanya dengan keras nanti di hari kiamat. Rawahu Ahmad an Khalid ibn Walid. Di sini dijelaskan, hadisnya pendek, manusia yang paling kejam terhadap sesamanya. Kejam itu bisa memukul, kejam itu bisa memarahi, itu kejam. Tapi kadang-kadang kita lupa, kejam itu termasuk merampas hak-hak orang lain atau mendolimi, itu kejam. Contoh ngapunten, ada kuli batu diajak ke kota, dari desa diajak ini, nanti saya gaji 100 satu hari, ternyata di sini hanya dikasih 80, ini juga kejam. Ya, jadi kejam itu tidak hanya sekedar fisik, tapi juga merampas hak orang lain, itu kekejaman. Nah, barang siapa yang berlaku kejam kepada sesamanya, niscaya Allah akan menyiksanya lebih keras di hari kiamat. Sesama itu ngapunten, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk Allah, utamanya makhluk hidup. Contoh, kita punya kucing, panjenengan punya kucing, Pak. Ada cerita wanita masuk neraka karena punya kucing, kucingnya dikurung, tidak dikasih makan, ya, masuk neraka. Ya, ini karena apa? Karena kejam terhadap sesama makhluk. Beda lagi dengan ngapunten yang sering kita sampaikan, bahkan mungkin beberapa ustadz menyampaikan, pelacur. Yang mana pelacur ini kasih sayang, memberi kasih sayangnya kepada binatang yang namanya anjing. Ini saja bisa memasukkan dia ke dalam surga, apalagi kasih sayangnya kepada sesama manusia. Jadi seorang pelacur ini waktu mau minum, dilihat di sumur ini tidak ada timba dan seterusnya. Lalu ada anjing yang ingin minum, akhirnya diambil air, diminumkan ke anjing itu. Ya, karena kasih sayangnya terhadap binatang meskipun anjing, ya, ini menyebabkan masuk surga, apalagi kita kasih sayang kepada sesama manusia. Demikian pula seorang wanita yang kejam terhadap binatang yang namanya kucing, tidak dikasih makan, ini hadisnya sahih, ya, ini mengakibatkan ia masuk neraka. Yo enggak kucing toh, Pak, ngapunten, ana sing duwe iwak, ana sing duwe manuk, ya, manuk dikurungi gak sikek mangan, Pak, ya, ini mengakibatkan juga akan bisa masuk neraka dan mendapatkan siksa yang sangat pedih karena kejam terhadap apa? Terhadap binatang. Ini satu pernah ditanya, Ustadz,
hukum memelihara burung dalam sangkar itu bagaimana? Karena burung itu kan butuh seksual. Kalau dikurung kan nggak bisa lapo-lapo, gitu ya. Begini, dijelaskan di beberapa kitab bahwa kita mengurung binatang itu diperbolehkan selama kandangnya dibersihkan, selama dikasih makan, selama dirawat dengan baik. Di Quran disebutkan juga, ya. Jadi ketika kita mengembalakan dan kita masukkan ke kandang, itu di Quran, Pak. Ya diperbolehkan. Ya, sama kita punya kambing, sama kita punya sapi, dimasukkan kandang, itu juga dikurung. Sama. Ya, intinya yang penting apapun binatang yang kita kurung itu dikasih makan. Yang kedua, binatang itu boleh dinikmati, keindahannya, dinikmati suaranya, ini diperbolehkan. Ya, punya burung dinikmati suaranya boleh, atau burung yang bersuaranya biasa-biasa tapi indah, ikan dan seterusnya, ya. Jadi masih diperkenankan. Yang penting kita kasih makan. Nah, kalau kita biarkan tidak dikasih makan, kalau dikurung, ini yang menyebabkan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terima kasih. Apalagi ngapunten, di mana bupati atau siapa, Pak, sing ngurung itu ya? Di berita itu ya, ada orang dikurung di bawah rumahnya atau apa itu, Sumatera Utara ya. Nah itu beda lagi itu, ya, merampas hak-hak orang lain. Tapi ngapunten, wong ini berita saya nggak begitu paham, tapi saya lihat sepintas begitu aja. Apakah betul kita juga nggak tahu, Pak, ya. Jadi kalau hal demikian itu betul, maka ini termasuk merampas hak orang lain, mendolimi orang lain, sama saja dengan kejam terhadap sesama. Nanti Allah akan membalas dengan siksa yang sangat kejam, sangat dahsyat di akhirat. Jadi terus saya ingatkan, sekali lagi saya ingatkan, kemarin saya sampaikan di ibu-ibu RT 33, ya. Ada dosa itu dosa besar, Pak. Ngapunten, salah satunya adalah zina. Zina itu dosa besar. Dosa besar itu tidak bisa diampuni dengan istighfar astagfirullahaladzim. Tapi dosa besar itu harus ditobati, ya. Nah kalau ditobati dengan taubatan nasuha, diterima at-taibu minadz dzambi man la dzamba lahu. Jadi orang yang bertobat di dosa itu seakan-akan tidak punya dosa, tapi ada dosa yang lebih dahsyat dari zina yang sering kita lakukan. Kita sampaikan kepada ibu-ibu, apa itu? Ghibah, ya. Ini di sini ada, ya, hadisnya. Jadi ghibah itu lebih dahsyat dosanya dari zina. Kenapa? Karena kalau zina, seseorang itu minta maaf, tobat kepada Allah, diterima Allah, hilang dosanya. Tapi kalau ghibah, ngerasani, itu kita tobat kepada Allah, malam nangis, menyesal, tidak melakukan lagi. Yang dighibahi, dirasani ini belum kita mintai maaf, tidak bisa. Oleh karena itu ngapunten sekali, ngapunten, ini bentar lagi ada musim politik, Pak, ya. Kita sudah kenal namanya Pak Anies Baswedan, kenal namanya Pak Jokowi, kenal namanya Pak Prabowo, Pak Khairul sangat kenal saya, ya. Kita kenal, Pak. Nah, kadangkala kita itu benci salah satu beliau-beliaunya ini, kita rasani, kita ghibah, ya. Ngapunten. Ya, nah kalau yang demikian ini ngapunten, wong awak dhewe gak kenal, tidak bisa minta maaf ke sana, ya. Bagaimana dosa kita itu nanti lebih dari zina.
Oleh karena itu ngapunten nek ono ngesel atik ngrasani wong opane wong iku gak kenal atau kita sulit untuk nemui, wis ditutup di situ aja, ndak usah di-share lagi, ndak usah dikomentari, Pak. Nanti kalau kita ndak bisa minta maaf kepada bapak-bapak yang di Jakarta sana, dosa kita tidak akan terampuni sampai nanti di akhirat. Ya, jadi enak rasa dok kene wae, iso gampang ya sepuluh kan gitu, yo gak gitu maksudnya. Ya, sing sana juga ndak rasan-rasan, di sini juga tidak rasan-rasan. Ya, jadi ini nanti Allah akan menghukum dengan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.